serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Sadam, dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan. Tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku bersama Anda semua. Kembali lagi, saya pribadi selalu membantu membawa acara radio RS yang ada untuk Anda di channel Ayah Sadam. Untuk kali ini edisi khusus dari seluruh para pendengar, para penggemar setia. Sekian banyak atensi yang punya kesamaan ingin memiliki ilmu kanuragan atau ilmu penggerak jarak jauh, katakanlah seperti gerakan telapak tangan bayangan. Itu memang fungsinya banyak sekali, saudara-saudaraku. Baik untuk memanggil orang hilang, untuk menarik penjahat supaya kembali kepada orang yang menjadi korbannya, atau bisa mendeteksi kejahatan yang telah lalu, bisa dikorek, bisa ditarik kembali adanya pelaku-pelaku tersebut. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kembali lagi kepada untuk seluruh para atensi yang ada, mohon maaf karena sekian banyak sekali ya, temanya sama, sudah saya pelajari. Intinya adalah Anda ingin memiliki ilmu kanuragan atau ilmu memanggil jarak jauh dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Anda ingin menarik seseorang yang merasa kehilangan anaknya supaya anaknya bisa pulang, seperti itu ya, atau untuk menarik pelaku maling atau kejahatan, dia bisa mendatangi sendiri kepada seorang korbannya, seperti itu. Atau lagi kejahatan yang telah lalu bisa ditarik kembali, seperti itu. Kembali lagi kepada saudara-saudaraku yang terkait, mudah-mudahan Anda mendengarkan, tidak akan saya sebutkan satu persatu karena hampir 100 orang dengan atensi yang sama dengan tema ingin memiliki ilmu kanuragan atau gerakan telapak bayangan. Yaitu pernah saya singgung sebelumnya memang beberapa kali. Jadi tidak ada salahnya saya akan menguraikan kembali untuk Anda semua. Untuk itu mohon yang terkait ataupun ini sifatnya umum ya, saya menjelaskan untuk Anda. Kalau memang Anda benar-benar ingin mempelajari adanya, tolong simak baik-baik ilmu gerakan telapak bayangan ya. Tapi saya menggarisbawahi, mohon jangan disalahgunakan untuk kebaikan kemaslahatan banyak orang ya. Saya akan merasakan Anda apabila menyalahgunakan akan saya kunci sehingga Anda mubazir sudah sekian lama menjalankan tugas akan tetapi menyalahgunakan. Saya akan kontak sekalipun siapa Anda, saya tidak tahu. Namun karena itu adalah salah satu ijazah dari saya, karena saya ikhlas apabila ada yang menyalahgunakan akan ketahuan, seperti itu ya. Harapan saya mudah-mudahan yang terkait yang ada di atensi, baik sifatnya umum, siapapun dia dipersilakan, saya ikhlas karena Allah. Yang terpenting saya mohon manfaatkan dengan benar ya untuk kemaslahatan menolong banyak orang. Ini multiguna, bisa untuk pengusiran segala sesuatu gaib. Sekalipun Anda dalam kondisi mendesak, Anda cukup menggerakkan tangan dengan amalan-amalan yang berikut ini. Yang pertama perlu Anda persiapkan yaitu Anda sucikan diri, yaitu mandi tengah malam, yaitu dengan niat mandi besar ya, untuk bersih supaya suci, jauh dari najis atau najas hadas besar maupun hadas kecil, seperti itu. Yang kedua, Anda persiapkan sebelum tengah malam dalam keadaan sudah berwudu dan suci, sudah mandi dengan niat mandi besar, seperti itu ya. Dan itu salah satu untuk menjaga tubuh kita supaya jauh dari hadas besar. Dan yang pertama yang perlu Anda
Anda perhatikan adalah sholat 2 rakaat taubatan nasuha, benar-benar bertaubat di hadapan Allah. Nasuha, ya, benar-benar yang sebenarnya, taubat yang sebenarnya, untuk membersihkan hati yang telah lalu, yang telah dikotori oleh kotoran-kotoran yang berlalu seperti itu, ya. Insya Allah Anda akan terciptalah ketenangan jiwa. Disitulah akan bersih hati seperti itu. Karena apabila seseorang memiliki sesuatu yang lebih dasarnya adalah hati, ya, insya Allah kalau hatinya kita bersih, terjaga dengan baik, tidak akan pernah mudah dihasut hal-hal demit atau hal-hal yang lain atau musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Insya Allah itulah kekuatan kita, yaitu hati harus terjaga dengan baik, ya. Satu, kesabaran, hindari emosional dan ego, bersih hati, jaga lidah, jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, dan seluruh tubuh terjaga dengan baik oleh hati. Bukanlah organ tubuh yang menjaga hati, tapi sebaliknya, ya. Kalau Anda dijaga oleh seluruh organ tubuh, nauzubillah min dzalik, Anda akan musnah dengan ilmu yang Anda dapatkan, ya, dan akan Anda terkecoh oleh lawan-lawan yang ada. Perlu Anda cermati baik-baik. Yang pertama, yang tadi adalah persiapkan sebelum tengah malam, sudah dalam keadaan suci, mandi besar, dan dalam keadaan sudah berwudu dan sholat 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat taubatan nasuha. Yang kedua adalah sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Dipersilakan, tidak ada masalah. Dan nanti pada sholat hajat ada misalnya 2 rakaat, Anda membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah. Nanti pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah Anda membaca surat Al-Kafirun 15 kali. Kalau memang mau 4 kali, berarti rakaat yang ketiga Anda setelah membaca surat Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun maksudnya, ya, 20 kali. Nah, begitu pula yang rakaat keempat 20 kali. Jadi 10, 15, 20, ya, 25, 10, 15, 20, 25 kali, ya. Perlu diingat. Dan pada saat sujud terakhir Anda menambahkan amalan, yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 17 kali. Niat karena Allah, ya Allah, mudah-mudahan hajat hamba Kau kabulkan, ya Allah, apa yang dihajatnya. Seperti itu, ya. Nanti setelah itu baru bangun, salam, nanti dilanjutkan. Apabila belum mencapai 3/4 malam, Anda langsung sholat witir 2 rakaat, ya. Sambil nunggu 3/4 malam, Anda berzikir, mengaji lebih dulu boleh. Perlu Anda cermati, bacalah surat Yasin 41 kali. Jangan lupa pada ayat 82, innama amruhu idza aradza syai'an ayyahu, ya, lalahu kun, Anda ucapkan apa yang menjadi hajat hamba, gitu, ya. Dan diakhiri dengan fayakun, dilanjutkan dengan ayat yang terakhir 83, ya, terus sampai 41 kali. Dilanjutkan suratul Al-Kahfi sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan kembali suratul Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 113 kali. Diakhiri dengan surat Al-Fatihah 1013 kali. Dan sampai Al-Ikhlas masing-masing 9 kali. Lantas Anda membaca
Bismillahirrahmanirrahim ya, 3 kali. Kembali lagi kepada saudara-saudaraku yang terkait maupun yang sifatnya umum yang kebetulan mendengarkan di video Ayah Sadam. Nanti setelah ini selesai semuanya, mohon maaf, saya akan mengulas kembali ya. Siapkan minyak saparot sebelum Anda memulai zikir ya. Dalam kondisi terbuka, minyak saparot akan tertutup dibuka di depan Anda zikir ya. Nanti setelah selesai, berdoa selesai, Anda tiupkan di minyak saparot dan ya Allah melalui minyak saparot ini sebagai penghantar dan mau gerakan telapak bayangan. Semoga bermanfaat buat kapan saja seperti itu ya. Anda tiupkan 3 kali di minyak saparot dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiupkan 3 kali, insyaallah. Nanti pada saat prakteknya kembali lagi kepada Anda, coba koreksi tadi yang pernah saya ajarkan doa-doanya tadi ya. Pada surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 itu sebagai kuncian kita. Apabila Anda dalam kondisi kedesak atau memang sangat dibutuhkan ya, karena ini membahayakan, Anda dapat baca sekali saja ayat 107 sampai ayat 110. Itu suatu kuncian kita untuk melawan musuh apabila kita katakanlah kita merasakan bahwa getaran energi lawan lebih dahsyat. Anda cukup baca itu 1 kali, boleh ya. Kalau memang tidak harus dibacakan ya, cukup 1 kali saja. Jadi nanti prakteknya seperti ini. Pada saat praktek Anda cukup, misalnya ada orang punya hajat ya, Anda adalah seorang guru kalau sudah menjalankan hal ini ya, Anda cukup membaca surat Yasin 3 kali. Kalau memang ada dibutuhkan orang lain, cukup di rumah, misalnya memanggil orang hilang atau memanggil orang kejahatan, cukup 3 kali baca Yasin. Jangan lupa pada ayat-ayat tertentu tadi yang 82 ya, dibaca niatnya apa ya. Surat Al-Kahfi cuma sekali, serta surat Al-Fatihah hingga An-Nas masing-masing 9 kali, diakhiri dengan ayat kursi. Nah, disitulah pada saat Anda mengangkat tangan, kedua telapak tangan setelah semuanya selesai, Anda baca surat Al-Kahfi yang ayat 107 sampai ayat 110 1 kali. Setelah selesai, Anda tiupkan kedua telapak tangan Anda 3 kali. Lantas Anda rapukan di muka Anda dan lemparkan di mana adanya musuh-musuh yang berada. Minta petunjuk kepada Allah. Siapa pelaku maling tersebut misalnya, kembali kepada korbannya, tarik dengan gerakan-gerakan telapak tangan bayangannya. Dan pada saat itu, kalau bisa Anda menjalankan itu di tempat di mana orang yang punya korban, yang jadi korban seperti itu, sehingga dia akan datang ke situ. Anda menunggu di mana dia kembali, saat itu juga dia akan kembali seperti itu ya. Atau misalnya ada seorang butuh Anda, karena harus sudah punya, boleh dikatakan seorang guru, karena Anda sudah melakukan hal tadi, yaitu berzikir ya, sesuai dengan apa yang saya berikan amalan itu. Setelah selesai ada, misalnya dibutuhkan banyak orang, memanggil anak, ya Anda harus mengerjakan di mana adanya orang yang punya hajat, supaya si anak itu kembali di rumah dia. Anda tarik. Perlu Anda ingat, jangan pakai cakaran, kuku tangan Anda berbahaya. Telapak tangan cukup dibuka dan digerakkan. Tarik. Beda dengan kita mengoyak musuh ya, beda. Atau mengusir hal itu beda. Jadi tinggal atur gerakan tangan kita. Bagaimana kita narik musuh? Bagaimana kita narik seseorang yang hilang supaya kembali? Ya, kita tarik aja dengan telapak tangan terbuka dan tinggal menggerakkan melalui
tangan abang, tangan anda seperti itu ya. Demikianlah untuk saudara-saudaraku yang terkait terutama yang ada di atensi. Mohon maaf sebelumnya karena temanya sama, jadi saya tidak mungkin satu persatu ditanyakan di atensi karena temanya sama, jadi saya gabung jadi satu. Inilah salah satu gerakan telapak tangan untuk multiguna. Semoga Anda berhasil dalam pernialan atau mensingkirkan amalan-amalan yang baru saja saya sampaikan. Semoga Anda adalah orang yang berhasil ya. Insya Allah saya akan bantu doanya siapapun. Kalau memang Anda lebih baik Anda celoteh di mana adanya atensi ayah sadapnya. Pak, saya mau menjalankan ini. Mohon izin seperti itu aja ya. Nanti saya akan pantau siapa dia ya. Anda kalau bisa bicarakan nama aslinya ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang terkait, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat yang kebetulan mengikuti konten-konten yang saja dengan telapak bayangan multiguna ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sekiranya karena kami harus turun dari udara, waktu jualan harus menutup acara ini. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama, dengan hari yang sama, dengan acara yang sama, hanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian sengaja tanpa sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.